Halo teman-teman dan Pak Heri. Di sini kami kelompok 7 ingin membahas mengenai topik forgiveness. Berikut nama anggota dari kelompok 7. Pertama, di sini kami akan membahas poin-poin pembahasan. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian forgiveness. Yang kedua, faktor yang menyebabkan forgiveness. Yang ketiga, akibat positif dan negatif. Lalu yang terakhir adalah bentuk-bentuk forgiveness. Kita masuk ke poin pertama. Apa itu forgiveness? Forgiveness secara umum adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengurangi atau menghentikan perasaan dendam atau marah terhadap orang yang sudah menyakiti. Di sini dimisalkan ada sebuah kasus antara seorang A dan seorang B. Nah, mereka terjadi masalah. Namun dalam niat diri seseorang B ini ingin mengurangi dan menghentikan perasaan dendamnya, marahnya terhadap seseorang A tersebut. Nah, dalam tindakan tersebut, seseorang si B ini sudah melakukan pengampunan. Selanjutnya, pengampunan dalam psikologi merupakan suatu pendekatan di mana orang mampu memadamkan hal-hal negatif kepada orang yang menyakiti dan menjadi semakin termotivasi untuk melakukan berbagai hal-hal positif sebagai pengobatannya. Nah, dalam pengampunan psikologi ini hampir sama dengan pengampunan secara keseluruhan. Ketika ada orang-orang yang sudah tersakiti oleh orang lain, mereka berusaha untuk mereda atau memadamkan hal-hal yang sekiranya membuat dia tertekan dengan masa lalu, namun orang tersebut malah bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif di situ sebagai obat di mana orang tersebut akan kembali melakukan hubungan yang baik dengan orang yang sudah membuat masalah terhadap orang tersebut. Jadi selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemaafan. Jadi menurut teori McCulloch pada tahun 1998 itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemaafan. Ada 4 faktor. Yang pertama ada sosial kognitif, yang kedua ada tingkat kelukaan atau serangan, yang ketiga ada hubungan interpersonal, dan yang keempat ada kepribadian. Untuk faktor pertama yaitu sosial kognitif, itu adanya empati terhadap pelanggar itu dapat membuat individu lebih mudah untuk memaafkan. Akan tetapi, seseorang itu cenderung akan mengingat ketika mereka mengalami suatu hal dan merenungkannya. Nah, perenungan itu justru akan mempersulit proses pemaafan karena akan membuat individu tersebut terus mengingat pelanggaran yang terjadi. Hal ini akan menyebabkan individu itu tetap menghindari pelaku dan cenderung memiliki rasa ingin balas dendam terhadap pelaku. Lalu yang kedua, itu ada tingkat kelukaan atau serangan. Itu pelanggaran yang lebih berat, itu cenderung lebih sulit untuk dimaafkan dibandingkan pelanggaran yang lebih ringan. Selain itu, sejauh mana pelaku mencoba untuk meminta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat itu akan mempermudah proses pemaafan pada korban. Jadi, jika pelaku menunjukkan usaha yang lebih untuk meminta maaf pada korban, maka korban juga akan lebih mudah dalam memaafkan pelaku. Lalu yang ketiga ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di sini yang dimaksud adalah hubungan interpersonal antara pelaku dan korban. Individu itu akan lebih mudah memaafkan jika pelaku itu memiliki kedekatan dengan mereka. Misalnya, individu itu akan lebih mudah memaafkan pasangannya karena memiliki rasa kepuasan yang tinggi terhadap pasangannya, memiliki kedekatan, memiliki komitmen, dan adanya keinginan untuk mempertahankan hubungan tersebut. Lalu yang keempat, yang terakhir, itu ada kepribadian.
Kepribadian individu yang cenderung ekstrovert itu akan lebih mudah memaafkan karena kepribadian ekstrovert ini memiliki karakter seperti berjiwa sosial yang terbuka, lebih asertif, lebih kooperatif, tidak mementingkan diri sendiri. Selain itu juga karakter dari kepribadian ekstrovert ini lebih jujur, sopan, fleksibel, memiliki rasa empati yang lebih tinggi dan bersahabat. Sedangkan kepribadian introvert itu memiliki kecenderungan seseorang bersikap lebih tertutup, tidak asertif, suka menyembunyikan perasaan, dan cenderung terlarut dalam dirinya sendiri, serta memandang dunia itu sebagai sesuatu hal yang kurang menarik. Jadi, individu dengan kepribadian ekstrovert itu lebih mudah memaafkan dibandingkan individu dengan kepribadian introvert. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak atau akibat yang boleh kita terima atau bisa kita rasakan jika kita memiliki forgiveness atau ketika kita bisa memaafkan orang lain. Nah, akibat yang bisa kita terima ini terbagi menjadi dua segi, yaitu positif dan negatif. Nah, yang pertama, kita mau mengetahui dari segi positif terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, dengan memaafkan, seseorang itu dapat memiliki harga diri yang lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena seseorang yang dapat memaafkan orang lain ini akan dipandang sebagai orang yang memiliki kedewasaan dalam menghadapi persoalan, serta memiliki kebesaran hati untuk dapat memaafkan orang lain. Nah, pandangan orang lain ini akan membuat harga diri dari seseorang akan terlihat lebih tinggi. Yang kedua, dengan memaafkan, kita juga dapat memiliki sikap yang lebih baik terhadap orang lain. Hal ini karena ketika kita bisa dengan mudah memaafkan orang lain, mungkin akan terlihat bahwa emosi kita itu lebih stabil, serta cara kita bersosialisasi dengan orang lain juga terlihat lebih baik. Dalam arti kita akan dipandang sebagai orang yang memiliki sifat yang positif seperti itu. Nah, kemudian terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan memaafkan orang lain itu dapat berdampak positif bagi kesehatan mental kita dan juga kesehatan fisik kita. Nah, yang pertama, dari segi kesehatan mental, diketahui bahwa seseorang yang mudah untuk memaafkan orang lain akan cenderung memiliki tingkat kecemasan serta depresi yang lebih rendah dibandingkan dengan seseorang yang sulit untuk memaafkan orang lain. Selain itu, penelitian juga menyebutkan bahwa orang yang mudah untuk memaafkan orang lain memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya, dari segi kesehatan fisik, dengan memaafkan orang lain, kita juga memiliki efek positif bagi kesehatan kardiovaskular kita atau kesehatan jantung kita, di mana pada beberapa penelitian, salah satunya penelitian oleh Davis dan kawan-kawan pada tahun 2015, mereka menyimpulkan bahwa responden atau seseorang yang bisa memaafkan orang lain memiliki tekanan darah yang lebih normal dibandingkan dengan seseorang yang sulit untuk memaafkan orang lain. Nah, selain itu, seseorang yang mudah untuk memaafkan ini atau seseorang yang sudah mampu untuk memaafkan orang lain ini akan menunjukkan detak jantung yang dapat mengindikasikan bahwa seseorang itu telah berhasil mengatasi stres dalam hidupnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif bila kita tidak memaafkan. Nah, ternyata jika kita tidak memaafkan, maka akan mendatangkan efek negatif pada diri kita. Di sini saya akan membaginya menjadi dua bagian, dampak negatif apabila kita tidak memaafkan. Yang pertama, dampak negatif bila kita tidak memaafkan dari sisi kesehatan fisik. Terdapat kemungkinan bahwa pengampunan memiliki keterkaitan dengan kesehatan fisik. Dalam studinya, yang membahas tentang pengampunan dan kesehatan fisik, difokuskan pada efek kardiovaskular. Nah, kardiovaskular ini sendiri adalah detak jantung dan tekanan darah. Sebagian besar penelitian yang menggunakan ukuran permusuhan
telah mengungkapkan bahwa permusuhan memiliki efek negatif pada kesehatan fisik. Hasil penelitian psikofisiologis oleh Whitfield, Ludwig, dan van der Laan pada tahun 2001, pada beberapa uji cobanya, peserta pada pengujian citra tidak memaafkan menunjukkan reaktivitas yang lebih besar dalam pengukuran kardiovaskular, serta pengukuran sistem saraf simpatik atau tingkat kondukstansi kulit, dibandingkan dengan uji coba citra yang memaafkan. Lalu, yang kedua, dampak negatif bila tidak memaafkan dari sisi kesehatan mental. Selain mendatangkan efek negatif pada fisik kita, ternyata tidak memaafkan juga mendatangkan efek negatif pada kesehatan mental kita. Nah, secara umum, kecenderungan seseorang untuk memaafkan ataupun melakukan balas dendam memiliki korelasi dengan kesehatan mental dan kesejahteraan, baik itu secara negatif maupun secara positif. Kesehatan mental yang dimaksud di sini dapat diukur oleh laporan, misalnya apakah seseorang memiliki perasaan depresi, apakah seseorang memiliki perasaan cemas, dan lain sebagainya. Tidak memaafkan dapat menimbulkan tumbuhnya rasa kecewa, marah, cemas, ataupun depresi. Selain itu, juga timbulnya perasaan ingin balas dendam akibat dari tidak terkontrolnya emosi setiap teringat peristiwa tersebut. Selain itu, seseorang juga akan lebih cepat emosi walaupun hanya karena hal-hal sepele saja. Selanjutnya, bentuk-bentuk forgiveness atau bentuk-bentuk dari pengampunan. Yang pertama, pengampunan berbasis keputusan atau decision-based forgiveness. Pengampunan berbasis keputusan menurut Di Blasio merupakan pengambilan keputusan yang disengaja dan pemaafan yang didasarkan pada kekuatan kehendak. Sehingga pengambilan berbasis keputusan ini dapat didefinisikan sebagai pelepasan kognitif dari rasa sakit maupun rasa kebencian serta kebutuhan akan balas dendam. Pemaafan model ini dipandang sebagai tindakan pribadi. Orang-orang dapat memisahkan pikiran mereka tentang kebencian dan rasa sakit dari perasaan terluka itu sendiri. Model pemaafan ini adalah tentang melepaskan pikiran dari rasa sakit maupun rasa kebencian, tetapi tidak memperhitungkan efek perasaan terluka yang sering bertahan setelah pilihan ini diambil atau dijalani oleh seseorang individu. Yang kedua, pengampunan kognitif atau cognitive forgiveness. Pengampunan ini merupakan pemaafan didasarkan pada perspektif yang melihat pelanggaran sebagai pelanggaran struktur kognitif. Pendekatan kognitif untuk pengampunan merupakan terapi kognitif standar dan pemecahan suatu masalah dengan menggunakan terapi psikodinamik untuk membantu orang mengubah cara berpikir mereka. Salah satu contoh dari model pengampunan kognitif ini adalah model kognitif dari Thompson, Sinder, Hoffman, dan Rasmussen et al. Pada tahun 2005. Mereka memiliki pendapat bahwa definisi pengampunan adalah membingkai pelanggaran yang dirasakan sedemikian rupa sehingga respons seseorang terhadap pelanggaran, dan lanjutan cerita sebelumnya dari pelanggaran tersebut diubah dari negatif ke netral atau positif. Untuk sumber pelanggaran dilihat dari objek pengampunan, dapat berupa situasi yang dipandang seseorang di luar kendali mereka, seperti penyakit, nasib, maupun bencana alam. Sedangkan untuk subjeknya, subjek pengampunan dapat berupa diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, pengampunan emosional atau emotional forgiveness. Emotional forgiveness menurut Worthington merupakan pemaafan yang didasarkan terhadap sesuatu yang terjadi karena dorongan emosional positif yang diperlukan. Ketika hal tersebut terjadi, orang itu akan menggantikan emosi negatif dengan tidak mengampuni, seperti kemarahan, dendam, dan benci, dengan emosi positif seperti rasa empati, rasa sayang, simpati, dan cinta altruistik. Perubahan dalam pengampunan emosional ketika sudah dimulai dan bergerak menuju penyelesaian
akan diubah oleh perubahan emosi individu, bukan oleh perubahan dalam pikiran, motivasi, atau perilaku, meskipun itu juga sering terjadi. Dan yang terakhir, pengampunan sebagai proses. Pengampunan sebagai proses menurut Enright dan Fitzgibbons percaya bahwa ketiga aspek pemaafan perlu diubah, yaitu kognitif, afektif atau sikap, dan perilaku. Jika seseorang ingin memaafkan secara seperlunya, seseorang harus memiliki bentuk kesiapan emosional untuk memaafkan sebelum mereka cenderung menerima pemaafan. Proses pengampunan dapat mengambil bentuk serta melibatkan beberapa hal berikut, seperti menumbuhkan penerimaan dan empati, pengambilan perspektif, dan penemuan manfaat. Pengampunan tidak menghapus fakta bahwa sesuatu yang menyakitkan pernah terjadi di masa lalu. Pengampunan juga tidak dapat menghilangkan bekas luka maupun sakit hati yang dialami, tetapi pengampunan itu sendiri dapat menyembuhkan luka tersebut. Pengampunan berhubungan dengan memori yang disembuhkan, bukan memori yang dibuang. Sehingga melalui pengampunan ini, luka lama yang tidak bisa dibuang atau dihilangkan mengalami proses penyembuhan seiring berjalannya waktu atau time healing. Kemudian, hasil analisis kelompok kami mengenai pokok materi forgiveness yaitu di masyarakat sendiri ada saat di mana setiap individu pasti dapat memaafkan dan tidak dapat memaafkan seseorang. Ada beberapa individu yang tidak bisa memaafkan seseorang yang telah melukai hatinya atau membuat kesalahan pada orang tersebut. Seperti halnya di dalam masyarakat Indonesia ini, perbedaan sudut pandang, pendapat, dan setiap adat keluarga yang mengakibatkan tekanan suatu konflik individu dengan individu yang lain. Permasalahan tersebut dapat menjadi beruntun jika salah satu dari individu tersebut tidak terbuka untuk saling meminta maaf dan memberi maaf. Karena di negara ini, khususnya sikap saling menghargai dan menghormati, masihlah sangat kurang. Dan untuk mengucapkan kalimat maaf, itu pun masih sangat sulit, karena terbeban gengsi yang sangat tinggi. Ini sangat menjadi keprihatinan bagi kita, karena sikap beberapa masyarakat yang di Indonesia ini masih sangat kurang untuk rendah hati, untuk meminta maaf, dan untuk saling memaafkan, ataupun untuk memberi pengampunan kepada seseorang yang telah melukai hati kita. Dengan demikian, presentasi kelompok 7 dengan materi forgiveness sudah selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dalam pengertian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih, salam sehat.